Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dospem Pembimbing 1 Ibu Endah Triwisudaningsih MPDI. Yang saya hormati Dospem Pembimbing 2 Ibu Tri Nadiratur Raifah SHIME. Langsung saja, saya Ahmad Zainul Ishak akan menjelaskan tentang analisis kualitas produk, harga dan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Studi kasus di kedai kopi Goin. NIM saya 201207290561. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Paraksan, Probolinggo. Latar belakang masalah. Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen, sehingga perusahaan yang dapat menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelinya dalam usaha-usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Persaingan di dunia bisnis seperti kedai yang ada di Sumber Anyar terlihat pada kedai Koin dan GG karena kedua kedai tersebut sangatlah berdekatan. Sebuah perusahaan di bidang pemasaran tentunya tidak lepas dari adanya faktor produk, harga, dan juga faktor kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumennya. Maka perusahaan harus memperhatikan ketiga faktor tersebut agar selalu dapat bersaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas yang pertama, apakah kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah kualitas harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen? Tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada di kedai kopi? Yang kedua, apakah kualitas harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada di kedai kopi Koin? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen yang ada di kedai kopi Koin? Kajian penelitian terdahulu. Putri, tahun 2020, pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan dalam loyalitas pelanggan di PT Sbenetik Makmur Lestari. Dalam penelitian ini, kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Rismawati Masora, tahun 2020, pengaruh kualitas pelayanan terhadap konsumen. Konsumen kopi coklat yang ada di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen. Muhammad Reza Zamromi, tahun 2021, pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan keragaman produk terhadap kepuasan konsumen. Pak Sumama Pusat di Denanyar. Dalam penelitian ini, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kajian penelitian terdahulu. Paradipta dan Yuliantini, tahun 2002, pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen di kedai kopi Singaraja. Dalam penelitian ini, kualitas produk dan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Lestari dan Apriliani, tahun 2020, pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan suasana toko terhadap kepuasan konsumen. Studi pada kedai Camp Bogor. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan, persepsi harga, dan suasana berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kajian teori. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk adalah sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan, ketetapan, kemudahan, pemeliharaan, serta atribut-atribut lainnya
dari suatu produk. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Kotler dan Keller sebuah kinerja yang dapat ditawarkan oleh seorang kepada orang lain dan dapat berupa tindakan yang tidak berwujud serta tidak berakibat kepada pemilikan barang apapun dan terhadap siapapun. Kerangka berpikir. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, harga, kualitas pelayanan. Dan dijadikan satu adalah kepuasan konsumen. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Ini adalah penelitian lapangan field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Mengenai hal ini, penulis menanyakan langsung kepada konsumen kedai kopi yang melakukan pembelian di tempat tersebut. Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Kehadiran peneliti. Peneliti merupakan alat utama untuk mengumpulkan data secara langsung. Maka peneliti dengan pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti hadir di lapangan. Ada banyak langkah untuk keterlibatan peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data dan sumber data peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari konsumen kedai. Sementara peneliti mengambil kriteria yang akan dijadikan objek untuk wawancara adalah konsumen kedai yang berusia lebih dari 20 tahun serta sehat secara jasmani dan rohani. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media elektronik, atau internet. Data geografis maupun demografis tempat yang akan diteliti sebagai penunjang data primer. Informasi penelitian memperoleh dari sebagai sumber dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. D. Teknis pengumpulan data. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknis analisis data. Ini ada 3. Yang pertama, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data. Yang pertama, kepercayaan atau credibility. Membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, kebergantungan atau dependability. Menjaga kehati-hatian dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, kepastian, confirmability, untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data. Yang keempat, keteralihan atau transferability. Sepertinya telah ditemukan bahwa transferability ini merupakan fasilitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Fasilitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat mendapatkan hasil penelitian ke polusi di mana sampel tersebut diambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.